saya akan memaparkan pelajaran informatika. Guru pembimbing saya yaitu Pak Parmin Nenggolan. Kali ini materinya yaitu mengenai prosedur, fungsi, dan teknik dasar algoritma. Oke, dalam materi ini mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu modularisasi dalam penulisan program. Yang kedua yaitu mengenal teknik-teknik algoritma. Yang ketiga yaitu teknik pemrograman untuk menyimpan informasi, pengamanan data, dan pengembangan software. Oke, yang pertama yaitu modularisasi dalam penulisan program. Sebuah program yang besar sebaiknya dipecah menjadi beberapa subprogram. Setiap subprogram melakukan komputasi yang spesifik. Teknik memecah sebuah kode program menjadi subprogram yang lebih kecil disebut dengan teknik modularisasi. Dengan teknik ini, sebuah pekerjaan pemrograman dapat dikerjakan oleh tim dengan banyak orang, yang dimana setiap modul atau subprogram dapat dikerjakan secara independen. Dan pada akhir tahap dilakukan assembling. Apa itu teknik modularisasi? Teknik modularisasi ialah proses membuat program sedemikian rupa sehingga program dibagi menjadi program-program yang kecil. Program-program kecil tersebut dibuat dengan satu tugas atau fungsi tertentu. Dan apa itu modularisasi? Modularisasi adalah proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara independen. Kemudian, pemrograman modular. Apa itu pemrograman modular? Pemrograman modular Kemudian, keuntungan dari modularisasi program. Keuntungan dari modularisasi program yang pertama yaitu untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari sekali, modularisasi menghindari penulisan teks pemrograman yang sama secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu dalam menulis atau menemukan kesalahan atau debug dalam pemrograman, kita sudah lebih fasih. Kemudian yang ketiga yaitu mudah dimengerti, bahwa dalam pemrograman ini ada pemrograman Pascal, yaitu prosedur dan fungsi, dan ada juga strukturnya, yaitu ada bagian judul yang berisi nama, bagian deklarasi, dan ada juga instruksinya. Kemudian bagian-bagiannya ada yang disebut dengan subprogram. Apa itu subprogram? Subprogram adalah unit program atau modul yang melakukan tugas tertentu. Subprogram ini digabungkan untuk membentuk program yang lebih besar. Desain pemrograman seperti ini disebut dengan desain modular. Subprogram dapat dipanggil oleh program atau subprogram lain yang disebut dengan program panggilan. Pascal menyediakan 2 jenis subprogram, diantaranya adalah fungsi dan prosedur. Fungsi yaitu subprogram ini untuk mengembalikan nilai tunggal, sedangkan prosedur yaitu subprogram yang tidak mengembalikan nilai secara langsung. Kemudian fungsi. Apa hubungan dalam pemrograman dengan fungsi dalam matematika? Fungsi dalam bahasa pemrograman atau dalam bahasa Pascal adalah suatu subprogram yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil dan letaknya dipisahkan dari bagian pemrograman yang menggunakannya. Dalam fungsi, ada yang disebut dengan mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu fungsi, yaitu header. Header itu fungsinya yang terdiri atas 2 kata kunci yang diikuti dengan nama fungsi, memberitahu komplikator tentang nama fungsi dan cara memanggil fungsi. Sementara deklarasi memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama argumen, seperti variabel atau input dalam fungsi matematika. Yang kedua yaitu argumen yang mengembangkan nilai. Apa itu argumen yang mengembangkan nilai? Yaitu fungsi harus diberi
tipe atau data-datanya. Kemudian deklarasi lokal yang menunjuk pada deklarasi untuk label, konstanta variabel, fungsi, dan prosedurnya. Kemudian fungsi badan yang berisi kumpulan pernyataan dan mendefinisikan apa yang dilakukan oleh si fungsi. Kemudian ada yang disebut dengan memanggil suatu fungsi. Memanggil suatu fungsi yaitu hanya perlu melewati parameter yang diperlukan bersama dengan nama fungsi. Dan jika fungsi mengembalikan nilai, maka Anda dapat menyimpan nilai yang dikembalikan. Selanjutnya yaitu prosedur. Selain fungsi, program dapat berupa prosedur. Keduanya hampir sama, hanya saja dalam prosedur tidak mengembalikan pada suatu nilai, namun melakukan serangkaian proses atau perintah saja. Membuat prosedur. Dalam membuat prosedur ini harus menggunakan kata kunci prosedur, sebagaimana program, umum, dan fungsi. Prosedur dalam bahasa Pascal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu header, yang kedua yaitu deklarasi lokal, dan yang ketiga yaitu badan prosedur. Kemudian, bagaimana itu memanggil prosedur? Dalam memanggil prosedur, Anda hanya melewati parameter yang diperlukan bersama dengan nama prosedur tersebut. Masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenal teknik-teknik algoritma. Salah satu algoritma yang banyak diaplikasi adalah sorting. Apa itu sorting? Sorting adalah pengurutan, dan searching yaitu pencarian. Dalam Microsoft Office, beberapa aplikasi dilengkapi dengan fitur ini. Kita bisa mengurutkan tabel dalam Excel dan Word. Dalam Excel dan Word dengan menggunakan algoritma sorting. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana algoritma sorting dan searching disusun agar dapat menerapkan untuk kondisi atau masalah-masalah tertentu yang kita hadapi dalam pemrograman. Dalam bagian ini mencakup yang pertama yaitu algoritma sorting. Apa itu algoritma sorting dan digunakan untuk apa? Algoritma sorting ini digunakan untuk mengatur array atau elemen daftar yang diberikan sesuai dengan operator perbandingan pada elemen baru dalam struktur data masing-masing. Ada banyak teknik-teknik dalam algoritma sorting yang cukup dikenal, diantaranya yang pertama yaitu selection sort, yang kedua yaitu bubble sort, yang ketiga yaitu interaction sort, yang keempat yaitu merge sort, yang kelima yaitu quick sort, dan yang keenam yaitu search sort. Yang pertama yaitu selection sort. Selection sort mengurutkan array dengan cara berulang kali menemukan elemen minimum atau mempertimbangkan urutan naik dari bagian yang tidak disortir dan meletakkannya di awal. Yang kedua yaitu bubble sort. Bubble sort ini artinya adalah gelembung, yaitu salah satu teknik pengurutan yang di dalam air akan menggelembung dan ia akan naik ke permukaan dalam kasus pengurutan secara kecil dan besar. Bubble sort akan menggelembungkan data dengan nilai terbesar ke atas dengan cara membandingkan setiap data yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Yang ketiga yaitu insertion sort, termasuk salah satu bentuk dari teknik decrease dan consquare, yaitu membawa masalah ke dalam ruang yang lebih kecil, menyelesaikannya untuk mendapat solusi dari masalah yang lebih besar. Algoritma ini bertujuan menjadikan bagian kiri dari array terurutkan terlebih dahulu, kemudian mengambil satu nilai bagian kanan disisipkan pada sub yang sudah berurut sehingga diperoleh sub yang baru. Yang kedua yaitu algoritma searching. Algoritma searching adalah algoritma yang menerima sebuah argumen dan kunci dengan langkah-langkah tertentu dan akan mencari data atau record dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh satu
dari dua kemungkinan, yaitu data yang ditemukan dan yang tidak ditemukan. Yang ketiga yaitu analisis algoritma. Kapan algoritma disebut baik? Ada 4 hal yang menjadikan algoritma dikategorikan baik. Yang pertama yaitu algoritma menghasilkan output yang benar. Yang kedua yaitu seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk proses eksekusinya. Yang ketiga yaitu berapa banyak memori yang diperlukan untuk pemrogramannya. Yang keempat yaitu pada beberapa kasus permasalahan solusi tidak hanya menunjuk benar atau salahnya, apakah itu juga terkait. Kemudian yang keempat yaitu teknik-teknik algoritma. Anda harus mengenal beberapa macam media teknik algoritma sehingga bisa menjadi algoritma yang efisien. Yang pertama yaitu brute force, yang kedua yaitu David, yang ketiga yaitu decrease, dan yang keempat adalah transform. Oke, masuk ke poin yang ketiga yaitu teknik pemrograman untuk menyimpan informasi, pengamanan data, dan pengembangan software. Yang pertama yaitu tipe data record. Disebut tipe array adalah tipe yang dapat menyimpan banyak data, namun hanya untuk data-data dengan tipe yang sama. Seorang siswa bisa terdiri atas beberapa data yaitu atribut seperti nama, NIS, kelas, rata-rata rapot, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu wadah yang dapat menopang semua variabel tersebut. Tipe-tipe seperti ini disebut dengan record. Yang kedua yaitu penanganan file. Penanganan file dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membaca file teks atau input data. Yang kedua yaitu menulis data pada file teks baru atau menimpa sebuah file. Yang ketiga yaitu menambah data pada file teks yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah mengenal algoritma kriptografi sederhana untuk pengamanan data. Kriptografi merupakan seni dan ilmu menyembunyikan informasi dari penerima yang tidak berhak. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang artinya menulis. Kriptografi ini adalah ilmu yang mencakup kriptografi dan kriptoanalisis. Proses utama dalam kriptografi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu enskripsi, yaitu proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir dan tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi ini kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal.